Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Mushollihan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin asyarafa. Amma ba'du. Pemirsa keluarga besar Hizmatur dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama saya Syarif Hidayatullah dalam kegiatan talk show bersama Hizmatur. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Masih sangat muda, tetapi punya segudang prestasi yang luar biasa. Sangat patut untuk menjadi inspirasi, patut dijadikan contoh, sangat layak dijadikan teladan bagi kita semua, bagi kita dan juga pemirsa Hizmatur dimanapun berada. Luar biasa. Baik, di studio telah datang A.A. Farhan Yusuf. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, masih muda sekali, tampan, karismatik, luar biasa. Amin, amin. Dan segudang prestasi. Amin, amin, amin. Lancar aktivitas, A? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Kesibukan apa nih hari-hari ini? Kalau kesibukan sekarang mungkin saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Saya semester 4 di Bandung. Alhamdulillah selain kuliah mungkin saya juga ada beberapa organisasi yang saya jalankan. Oke. Yaitu ada Forum Genre Jawa Barat. Forum Genre Jawa Barat, Fasilitator Anak Jawa Barat. Oke. Terus juga saya jadi ketua yayasan. Ketua yayasan di Yayasan Suara Muda Daerah. Selain itu, alhamdulillah masih ngejar juga lomba-lomba lainnya. Waduh, luar biasa sekali. Banyak sekali yang dijalankan oleh beliau ya. Forum Genre itu apa itu, Kang? Forum Genre adalah forum yang memang dinaungi oleh pemerintah. Dia bergerak di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Jadi memang kalau dinasnya itu biasanya Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di bawahnya gitu. Ada organisasi remaja yang memang mereka naungi, yaitu namanya Generasi Berencana. Jadi anak-anak mudanya yang memang yang diharapkan bisa merencanakan masa depannya dari mulai kehidupannya, kesehatannya sampai nanti dia ingin berkeluarga. Jadi diajarin di sana itu umur-umur yang ideal untuk menikah, untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Program dari pemerintah Jawa Barat ya? Seluruh Indonesia. Jadi biasa. Di setiap kabupaten kota itu ada di Indonesia. Jadi pemerintah membuat sebuah genre ini ya? Betul. Untuk sosialisasi ke pemuda-pemuda ya? Betul sekali. Saya awalnya memang tidak forumnya dulu, tapi dutanya dulu. Jadi mereka tuh ngadain kompetisi menjadi, kalau bahasanya mungkin ya, role modelnya atau brand ambasadornya untuk program ini. Nah, saya masuk dulu tuh di lombanya. Alhamdulillah saya jadi Duta Genre Motivator Jawa Barat. Nah, baru tahun kemarin saya daftar untuk jadi kepengurusannya di Jawa Barat. Alhamdulillah keterima. Luar biasa sekali pemirsa. Ini menarik untuk sosialisasi ke pemuda ya. Betul. Dalam rangka menyiapkan kehidupannya baik jangka pendek sampai jangka panjang. Betul sekali, ya? Betul sekali. Luar biasa. Berarti se-Jawa Barat ya? Se-Jawa Barat, alhamdulillah. Saya juga sering hampir tiap tahun selama 3 tahun ini ikutin lomba tingkat nasional. Alhamdulillahnya kita Jawa Barat selalu juara umum. Kemarin terakhir kita dapat 9 piala dari Indonesia, dari nasional. Luar biasa. Keluarga besar Hizmatur dimanapun berada sangat inspiratif sekali. Masih sangat muda, sudah mensosialisasikan ke seluruh masyarakat, seluruh pemuda di Jawa Barat ya. Betul. Tentang kehidupannya, dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Seperti apa rencananya, kemudian sampai ke pernikahannya dan lain sebagainya. Berarti
keliling Jawa Barat ya. Wah, alhamdulillah selain keliling Jawa Barat, keliling Indonesia juga nih. Karena memang kegiatan saya kan bukan hanya di genre ya, tapi alhamdulillah duta anak, duta siswa Indonesia. Saya alhamdulillah juara 1 juga 2023. 2024 juga saya berangkat ke Malaysia buat mewakili Indonesia buat workshop internasional. Jadi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Selain saya bisa belajar keilmuannya gitu ya, saya juga dapat pengalaman, koneksinya, relasinya, saya juga sambil bisa jalan-jalan. Luar biasa. Karena saya yakin Kang, saya orang Sunda asli ya, nggak apa-apa manggil Akang. Boleh, siap. Karena saya yakin Kang, seumuran saya masih suka main. Jadi betul. Saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman ini, walaupun kita memang dituntut untuk mencari ilmu, walaupun kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik dari orang tua kita, tapi juga jangan juga melupakan hakikat kita sebagai remaja, sebagai masih anak-anak gitu, masih pemuda gitu, belum jadi tua gitu. Jadi masih suka jalan-jalan, masih suka main, itu masih suka. Artinya ini sangat inspiratif ya pemirsa. Mainnya dapat, ilmunya dapat, relasinya juga dapat ya. Artinya banyak teman, sehingga keliling kemanapun ada teman yang bisa dikontak gitu ya. Luar biasa. Saya juga alhamdulillah ke Subang ini, saya kontak juga ada teman waktu duta anak Jawa Barat, pemilihan duta anak Jawa Barat, ada teman dari Subang mewakili Kabupaten Subang gitu ya, untuk di Jawa Barat, namanya adalah teman saya, anak Subang asli, alhamdulillah juga saya dekat, jadi saya kontak langsung di sini. Luar biasa. Jadi bisa saling, bisa silaturahim lagi. Jadi mainnya dapat, silaturahminya dapat, luar biasa. Ini luar biasa sekali. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Seperti itu. Luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Kesibukan dan aktivitas beliau, meskipun beliau tadi masih kuliah, tetapi juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan. Artinya kebanyakan kan pemuda hanya main-mainnya saja, itu ya. Kemudian kalau jalan-jalan, jalan-jalannya saja, travelingnya saja. Tetapi ini Farhan pemirsa, mainnya dapat, silaturahminya dapat, ilmunya dapat, dan juga prestasinya dapat. Luar biasa. Terakhir tadi juara 1 tingkat nasional Jawa Barat ya. Luar biasa sekali. Ini berarti keliling Indonesia juga ya? Iya, alhamdulillah. Dari genre saya bisa ke provinsi lain gitu ya, ke Medan, ke Sulawesi, gitu ya, ke Yogyakarta. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, ini sudah keliling ke Indonesia, ke lintas provinsi gitu. Alhamdulillah. Ini pemirsa, kita tanya, ada keinginan gak sih ke tanah suci? Masya Allah. Kalau ditanya ada keinginan, pasti saya ada keinginan, karena salah satu cita-cita saya juga insya Allah pengennya ya ke rumah Allah ya, pengen menunaikan kewajiban, pengen juga merasakan bagaimana suasana di sana gitu ya. Apalagi melihat memang sudah banyak gitu ya yang pengen ke sana, tapi ada aja halangannya. Bukan soal hanya uang ya, tapi terkadang memang kalau memang tidak berjodoh atau belum dapat panggilannya, kata orang kan, belum diinikan gitu ya, belum kadang memang ada yang secara finansial ada gitu, tetapi secara kesehatan. Nah, seperti itu. Ada secara finansial, secara kesehatan, waktunya. Betul sekali. Nah, ini dari 3 komponen ini, secara finansial, kesehatan, kemudian waktu, ini menjadi mungkin disitulah bahwa panggilan Allah sudah terpanggil sama Allah. Makanya saya dari saat ini gitu ya, saya niatkan bagaimana saya juga bisa datang ke sana walaupun umur saya masih muda gitu ya. Saat ini saya 20 tahun, pas
Tapi keinginan saya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan apakah kesananya di 20-an ini ataupun 30-an gitu ya. Mudah-mudahan karena menurut saya kan tadi bukan hanya finansial mungkin Betul, ya, tadi kesehatan ataupun waktunya. Saya takut ketika saya tidak sadar saat ini gitu ya. Tidak sadar dari awal, malah nanti waktunya yang habis. Iya, betul. Atau kesehatannya yang saya tidak bisa terpenuhi, walaupun finansial saya bisa. Makanya malah pengen saya nanti cepet-cepet saya bisa daftar dulu hajinya. Karena saya dengar-dengar tidak cepet nih. Ketika saya daftar haji tidak langsung berangkat aja gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau dulu-dulu kan ya oke lah masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Saat ini kan katanya bertahun-tahun. Saya juga pengen nanya ke Akang ini. Iya. Untuk saat ini berapa tahun memang Kang? Kalau kita contoh saja saya Farhan daftar haji 2025. Saya nanti berangkat kira-kira kapan tuh? Oh, ini menurut kita melihat ke regulasi pemerintah, ini untuk berangkat haji itu antriannya sangat lama. Oh, sangat lama. Setiap daerah mungkin ada sedikit banyak perbedaan ya. Kisaran 10 atau bahkan ada yang 20 lebih tahun lebih. Jadi bisa jadi kalau sekarang Farhan usia 20 tahun, kalau regulasinya 20 tahun menantinya umur 40 tahun baru tuh. Berangkat. Iya, makanya masih lama sekali. Luar biasa. Itu tadi ya, dia tiap daerah itu beda-beda. Iya, betul. Tiap daerah beda-beda. Kalau di Jawa Baratnya sendiri, kisarannya ada nggak Kang? Berapa tahun kira-kira kalau di Jawa Barat itu kisaran ada yang 20 tahun, ada yang bahkan lebih. Oke. Ada yang bahkan lebih, ada yang bahkan sampai 25 tahun, 27 tahun. Oke. Gitu. Nah, itu kan tuh berarti itu yang makin bikin saya sadar lagi ini. Berarti saya memang harus cepet-cepet nih daftar hajinya dulu nih gitu ya. Walaupun mungkin kalau umroh mah masih bisa ya. Masih bisa cepat gitu ya. Umroh insya Allah cepat. Insya Allah. Tapi kalau haji tadi butuh bertahun-tahun. Nah ini makanya kan karena jarak waktu haji yang lama, maka kemudian animo untuk umroh ini semakin meningkat. Animo untuk umroh, makanya umroh setiap bulan, setiap saat itu tanah suci Mekah dan Madinah selalu padat jamaah. Wah, Masya Allah. Ibadah umroh. Masya Allah. Luar biasa. Saya jadi semangat nih buat cepet-cepet daftar nih. Nah, daftar di sini aja gitu. Oke. Harus daftar di sini aja gitu ya. Pemirsa yang ingin daftar seperti Farhan atau mau berangkat bersama Farhan, ayo segera hubungi Rizma Cahaya Utama. Ayo. Karena teman-teman juga harus sadar juga sama nih. Jadi jangan sampai saya aja nih yang sadar cepet-cepet gitu ya. Karena tadi banyak hal yang kita akan hadapi dari tadi kesehatan, finansial dan juga waktu gitu ya. Dan dari jarak waktu yang cukup panjang ini menjadi salah satu, menurut saya jadi salah satu pertimbangan buat kita cepet-cepet yang masih muda untuk daftar dari sekarang-sekarang. Mudah-mudahan bisa bareng saya. Oke, luar biasa. Pemirsa yang ingin berangkat umroh bersama dengan Farhan ini, segera datang ke kantor Rizma Cahaya Utama di Subang, di Jalan Otista. Apa saja persyaratannya? Mudah. Mau yang berapa hari? Ada semua paket di sini. Wah, luar biasa. Paling cepat berapa hari, Kang? Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, 13 hari. Wah, ada. Luar biasa. Atau misalnya mau request, saya pengen lebih agak lama, bisa. Bisa. Dan ada diskon nggak nih? Bisa kita obrolkan lebih lanjut. Luar biasa. Teman-teman kalau pengen umroh bersama Farhan, dan kalau pengen ada diskonnya, segera tulis di kolom komentar, hubungi Farhan juga ke kantor Rizma. Ayo kita daftar bareng-bareng. Kita gerebek nih kantor Rizma Tour and Travelnya gitu ya. Siap, luar biasa. Mudah-mudahan ya Kang ya. Saya juga berharap anak muda saat ini gitu ya bisa lebih melek, bisa lebih sadar. Umur kita, walaupun kita masih muda, mungkin banyak orang yang bilang, Farhan udah masih muda sekarang mah Farhan, umurnya juga masih 20-an.
kita masih umur panjang. Jangan salah, kita nggak ada yang tahu tentang umur. Betul. Apakah umur kita masih ada, tapi kesehatan kita mungkin tidak mumpuni, bagaimana? Artinya kesadaran bahwa berangkat ke tanah suci itu harus sedini mungkin. Gitu ya. Artinya sedini mungkin, artinya bukan berarti ketika masih bayi berangkat. Artinya ketika masih memasuki usia baligh, kemudian bahwa itu tadi tidak hanya usia, finansial, kesehatan, apalagi kita misalnya berbicara haji itu bicara regulasi pemerintah. Kalau pemerintahnya kemudian lebih lama lagi regulasinya, kebijakannya, waduh, kan itu, maka kemudian animo masyarakat tidak hanya ke haji, juga ke umroh. Nah, mudah-mudahan ya. Haji mungkin saya masih lama, tapi ya daftarnya juga harus dari sekarang-sekarang. Betul. Tapi mudah-mudahan juga saya direzekiin dapat umroh dulu lah, mudah-mudahan ya. Gitu. Tapi kalau niatnya sudah ada, biasanya disegerakan sama Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, ini menarik nih ya. Kesadaran pemuda untuk berangkat ke tanah suci memang harus sedini mungkin, sesadar mungkin. Tidak hanya tadi ya, ada finansial, kesehatan, waktu, bahkan kemudian regulasi pemerintah. Kemudian juga adalah yang marak adalah berangkat ke tanah suci. Ini mohon maaf ya, hanya menjadi tren konten. Nah, gitu. Apalagi masih muda, wah untuk selfie gitu kan, masih muda udah umroh nih. Gitu. Kalau tanggapan Farhan gimana tuh? Kalau pandangan dari saya pribadi sih sebenarnya positif, ada negatifnya ya. Tapi bagaimana memang niat dari orang-orang tersebut. Saya selalu husnuzon ya. Saya pikir, saya husnuzonkan, mudah-mudahan itu hanya untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, kalau bahasanya untuk memberikan kesadaran supaya tergiur untuk ke tanah suci juga. Mudah-mudahan itu ya niatnya, supaya ada niat lebih untuk bertemu Allah atau untuk nilai ibadahnya lebih tinggi. Saya selalu setuju itu. Tapi namun mungkin ada saja yang memang hanya sebatas tadi konten saja, bikin konten, ataupun hanya ingin jalan-jalan ke sana saja. Itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Tapi memang kalau dilihat dari kondisi saat ini, mungkin banyak ya teman-teman, walaupun tidak semua gitu ya, yang memang berangkat ke tanah suci, apakah umroh, ataupun ada juga yang haji. Biasanya kan ada juga yang orang tuanya mungkin tidak memungkinkan untuk berangkat, ternyata dialihkan kepada anaknya gitu. Ada juga kan yang seperti itu ya. Nah, apakah hanya memenuhi kewajiban tadi untuk menggantikan saja, tapi niatnya ternyata belum ada. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Antisipasinya bagaimana, Farhan? Menurut saya ya tadi, pertama teman-teman sadar dulu akan kepentingan, akan niat teman-teman berangkat ke sana. Setelah dari kesadaran tersebut, teman-teman akan berpikir, apa yang perlu saya siapkan untuk pergi ke sana? Apa yang harus saya lakukan nanti di sana? Jadi teman-teman akan banyak menggali setelah itu. Dan saya mudah-mudahan dari kepulangan teman-teman akan menjadi salah satu wasilah untuk merubah diri teman-teman lebih baik. Karena saya yakin ketika kita kembali lagi ke fitrah kita gitu ya, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci nanti, di bulan suci ini, terus kita berangkat mungkin di tanah suci, pasti akan ada hawa-hawa ataupun suasana yang akan berbeda. Dan saya selalu berpikir dan membayangkan ya, karena saya belum pernah ke sana, tapi saya selalu membayangkan rasanya saya di sana seperti apa gitu ya, sejuknya seperti apa, walaupun panas mungkin katanya ya, tapi ketenangan hati mungkin akan lebih terasa di sana. Karena saya spiritualnya selalu, gitu ya. Karena kan tadi saya sudah sadar, jadi saya penasaran, saya digali-gali, saya banyak bertanya ke yang sudah berangkat, bagaimana sih rasa di sana? Ada apa aja sih di sana gitu. Saya selalu tanyakan gitu, dan setelah banyak review dari orang-orang, maaf ya, orang-orang yang mungkin di sana juga dia
berkeluh kesah dengan dirinya sebelumnya, melakukan banyak kesalahan gitu ya. Setelah pulang dari sana mereka berpikir lebih baik dan lebih tenang kata hatinya. Itu membuat salah satu pandangan saya bahwasannya wah ini salah satu jalan juga saya untuk selalu mengingat Allah. Oke, luar biasa. Makanya menggebu-gebu juga di diri saya saat ini. Mudah-mudahan sering dengar review dari orang itu semakin iya ya bahwa umrah itu atau haji itu tidak hanya tren gitu ya. Betul. Tapi memang sebuah kewajiban untuk memang betul-betul satu tadi yang Farhan sampaikan lillahi ta'ala, kemudian mindsetnya bahwa kesana itu adalah ibadah begitu ya. Nah, ya. Dan ini mungkin sama seperti ketika Farhan keliling untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan Farhan itu ya, ke daerah-daerah. Tentu ketika ke daerah ada ada nuansanya, ada kultur yang berbeda gitu ya. Itu yang dan itu ketika kembali lagi ke daerah di Bandung atau di tempat aktivitas memberikan energi baru seperti itu ya. Iya betul. Makanya saya sangat merekomendasikan teman-teman jangan sampai kata orang mah jangan sampai kutu buku atau diam aja di tempat gitu maksudnya ya. Kita harus banyak jalan, kita harus banyak ketemu orang, kita harus banyak ke daerah-daerah yang belum kita temuin karena dari situ kita banyak mendapatkan wawasan selain dari pengalaman. Wawasan itu yang akan menjadi bahan juga untuk pola pikir teman-teman. Luar Jadi biasa. Tidak menutup kemungkinan, saya juga sampaikan tidak menutup kemungkinan seorang itu akan lebih dewasa daripada orang yang lebih berumur dari kita gitu. Dengan umur kita yang mungkin masih muda, kita akan bisa lebih mengerti, kita akan lebih bijaksana. Karena ada pesan dari saya satu, ketika kita merasa dewasa atau dipandang dewasa itu bukan karena umur, tapi itu dari window atau dari kebijaksanaan diri kita. Ketika kita sudah bijaksana dalam diri kita sendiri, dan juga terhadap orang lain, orang tersebut bisa disebut dewasa. Dan Windows itu bukan dari umur mereka, tapi dari pengalaman-pengalaman mereka. Ketika saya masih 20 tahun, tapi pengalamannya mungkin bisa melebihi orang yang lebih dari umur saya, itu tidak menutup kemungkinan ketingkatan kedewasaannya lebih dari itu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini ngomong-ngomong, di sela-sela kesibukan ini bagaimana ini membagi waktunya, kemudian sebetulnya apa sih motivasinya, tujuannya, pengen apa sih yang ingin diharapkan dari kegiatan yang sangat menumpuk ini? Satu, karena saya sadar, sekali lagi saya sadar betul kondisi saat ini untuk kepemudaan. Maksudnya apa Farhan? Satu, kita harus mulai sadar. Saat ini daya saing itu semakin ketat. Saingan kita itu bukan orang lain yang di luar saja, tapi teman-teman kita juga itu akan jadi saingan kita ke depannya. Saingan di apa Farhan? Apakah di dunia pekerjaan, ataupun di dunia usaha, ataupun yang lainnya. Jangan salah loh, kita harus sadar nih. Mungkin ketika teman-teman ujian, ketika teman-teman lamar kerja itu, pikirannya ada dari universitas lain yang lebih bagus. Biasanya itu lebih cepat masuknya gitu. Bukan hanya itu, tapi teman sebangku kita juga itu akan jadi saingan kita. Ketika kita sudah sadar itu, kita akan lebih prepare. Oh berarti kita harus lebih baik nih. Oh berarti kita harus lebih dari teman kita sendiri nih. Tapi ini jadi harus nilai positif ya. Harus menjadi motivasi dan spirit buat kita. Bagaimana kita harus terus semangat, bukan hanya menimba ilmunya saja, tapi juga dari skillnya. Karena saat ini bukan hanya ijazah saja yang diperlukan, gitu ya, tapi juga dari skill teman-teman. Dan apalagi ketika saya melakukan perjalanan yang saya lakukan saat ini, sekali lagi bukan hanya pengalaman yang saya dapat, tapi relasi yang saya dapat. Ketika teman-teman banyak relasi, ketika teman-teman banyak koneksi,
teman-teman juga akan banyak memberikan kebermanfaatan dan juga akan banyak menerima kebermanfaatan dari itu. Oke, luar biasa. Itu yang menjadi motivasi saya, Kang. Karena saya sadar hal ini tidak mudah, di dunia ini juga sudah tidak mudah lagi untuk berjuang gitu ya. Jadi saya coba dari saat ini semua aspek saya coba. Karena ini waktunya teman-teman, ini waktunya. Mumpung teman-teman masih muda, yo yang nongkrong boleh, aku juga masih suka nongkrong. Yang suka main, boleh. Aku juga masih suka main. Tapi jangan sia-siakan waktu teman-teman untuk itu saja. Jangan sia-siakan waktu teman-teman untuk ngobrol obrolan yang biasa saja. Mereview orang. Mereview hanya diri sendiri. Gitu. Nongkrong gak jelas. Nongkrong gak jelas. Ngabisin waktu. Tapi no worry kalau teman-teman nongkrongnya untuk brainstorming. Untuk cari pembahasan yang memang baik untuk kedepannya. Itu no worry. Sekali lagi, main itu boleh, jalan-jalan itu boleh, tapi jangan lupakan dampak dan hikmah dari perjalanan itu. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Ini masih sangat muda sekali, tidak jauh usianya dengan saya ya, pemirsa. Tetapi sangat inspiratif sekali perjalanannya, kesibukannya dan konsennya, tidak hanya untuk dunia pendidikan, tetapi juga meluas, spektrumnya luas, luar biasa sekali, inspiratif sekali. Nah teman-teman, dari perjalanan saya sangat belajar dan sangat mendapatkan banyak hikmah yang telah saya dapatkan. Tapi yang saya pengen share ke teman-teman, saya pengen ini bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kita bisa betul-betul memanfaatkan diri kita saat muda, saat ini kita sudah mulai untuk mempersiapkan diri kita, bukan hanya untuk di akhirat nanti, tapi juga untuk menghadapi ujian-ujian yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Karena saya yakin sebelum kita ketemu Allah nanti, kita dipanggil lagi Allah, kita akan menghadapi kehidupan, ujian-ujian yang diberikannya di dunia ini. Dan itu perlu bukan hanya soal ilmu, tapi soal perjalanan, pengalaman, dan juga kebijaksanaan, kedewasaan dari teman-teman. Sehingga ayo mulai dari sekarang kita rubah diri kita ke yang lebih baik, manfaatkan waktu dengan betul-betul sangat baik, mulai manajemen waktu, manajemen hati, dan juga manajemen pikiran. Sehingga teman-teman bisa memberikan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga saya ngajak, ayo mulai sadar juga, berangkat haji itu waktunya panjang dan juga aspeknya juga banyak, bukan hanya soal finansial, tapi juga soal kesehatan dan juga soal waktunya. Sehingga kalau sekarang daftar haji itu bisa berangkatnya bisa 10 sampai 20 tahun lebih. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, ayo daftar haji bareng-bareng, kita bareng-bareng ketemu Allah, ke rumah Allah. Dan mudah-mudahan selain haji, kita juga bisa dapat kesempatan dulu untuk trial of error-nya dulu nih, yaitu umroh. Umroh ketemu di Tanah Suci bareng-bareng dan mulai membuka mata. Ketika kita sudah berangkat ke sana, mudah-mudahan banyak kebermanfaatan dan juga banyak hal yang bisa kita dapat untuk diri kita ke depannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Allahumma waffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa, sangat inspiratif, masih muda dan asik sekali ngobrol dengan Farhan ini. Terima kasih Kak Farhan waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, lancar kegiatannya, dan makin memberikan manfaat kepada halayak ramai. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Tour and Travel ini bisa terus maju dan juga memberikan banyak manfaat. Amin. Karena dengan Tour Travel ini bisa mengirimkan banyak orang ke rumahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang ingin berangkat umroh bersama dengan Farhan, segera tulis di kolom komentar, hubungi nomor kontak Rizma Cahaya Utama ya. Segera, mumpung masih ada banyak waktu, mumpung masih ada bangku kosong, segera hubungi Rizma Cahaya Utama. Ayo kita berangkat bareng.
bareng umroh bersama Rizma Cahaya Utama. Demikian talk show pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya Syarif undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.